Aku tidak rela menikah dengan tukang parkir. Tapi ini kisahku nyataku. Hari itu panas terik dan suasana rumahku sangat tegang. Papa baru saja pulang dengan wajah muram, membawa kabar yang membuat dunia seolah runtuh di hadapanku. Dengan suara berat, ia mengatakan bahwa bisnisnya bangkrut, utang menumpuk, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga adalah dengan menikahkanku pada seseorang yang bersedia melunasi semuanya. Aku membeku. Siapa? Siapa? Cip, tanyaku dengan gemetar. Papa diam sejenak, lalu menjawab. Namanya Fikri. Dia tukang parkir di pasar tradisional, dekat rumah. Aku langsung menolak. Mana mungkin aku, lulusan universitas ternama, dipaksa menikah dengan seseorang yang bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap. Tapi Mama menangis dan memohon. Alika, hanya ini satu-satunya cara. Jika tidak, rumah kita akan disita dan Papa bisa masuk penjara. Suara Mama memecahkan hatiku. Aku bingung antara menyelamatkan keluargaku atau menyelamatkan masa depanku sendiri. 2 hari kemudian, aku dipertemukan dengan Fikri. Dia datang dengan motor tua, mengenakan kemeja lusuh, dan membawa tas plastik berisi jeruk. Ia terlihat sangat sederhana, bahkan canggung. Tapi ada yang aneh dari sorot matanya. Tatapannya tidak seperti orang yang rendah diri. Justru ada ketenangan. Seperti ia tahu sesuatu yang tidak kuketahui. Kami hanya saling pandang tanpa banyak bicara. Dia tersenyum dan berkata, "Aku tahu kamu tidak mau menikah denganku, tapi percayalah, aku tidak akan menyakitimu." Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi kenyataan menamparku. Kami akhirnya dinikahkan secara sederhana di masjid kecil. Hanya ada keluarga dekat, tanpa pesta, tanpa gaun putih yang indah, tanpa kebahagiaan. Aku menangis di malam pertama, bukan karena takut, tapi karena merasa masa depanku hancur. Fikri tidak menyentuhku sama sekali. Ia hanya duduk di sudut kamar, memandangi langit-langit, dan berkata lirih, "Simpan dulu rasa bencimu, Alika. Aku janji, suatu hari kamu akan berterima kasih karena pernah menikah denganku." Hari-hari berlalu, dan aku mulai menjalani rutinitas di rumah kontrakan kecil miliknya. Fikri selalu bangun pagi, pamit ke tempat parkir, dan pulang malam. Setiap hari ia membawakan makanan kesukaanku, seakan mencoba membuatku nyaman. Tapi aku tetap dingin. Dalam pikiranku, aku hanyalah tawanan dari sebuah pernikahan tak bernyawa. Suatu hari, aku diam-diam mengikutinya ke pasar. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ia lakukan. Dari kejauhan, aku melihat dia memang benar-benar menjadi tukang parkir. Ia membantu ibu-ibu yang membawa barang belanjaan, tertawa dengan para pedagang, dan memberi makan kucing liar. Tak ada yang spesial. Tapi tiba-tiba, aku melihatnya masuk ke sebuah mobil mewah hitam yang terparkir agak jauh dari pasar. Ia bicara dengan seorang pria berpakaian rapi, lalu keluar, membuka bagasi, dan memberikannya koper. Aku bingung, apa hubungan Fikri dengan mobil itu? Aku pulang dengan perasaan kacau. "Fikri, kamu tukang parkir kan? Tapi kenapa kamu bisa naik mobil BMW siang tadi?" Ia terdiam lama, lalu menjawab, "Aku memang tukang parkir, Alika, tapi hidupku tidak sesederhana itu. Semuanya akan terjawab pada waktunya." Perkataannya membuatku makin curiga. Aku mulai mencari tahu lebih dalam. Aku menanyai orang-orang pasar. Ada yang bilang Fikri sering menerima tamu-tamu asing. Ada pula yang bilang dia punya relasi dengan orang-orang penting. Aku semakin merasa bahwa aku sedang tinggal dengan seseorang yang penuh rahasia. Sampai akhirnya malam itu datang. Fikri pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah, tapi sorot matanya berbeda. Ia menyerahkan sebuah amplop padaku. "Ini buat kamu." Aku membukanya dan melihat tumpukan lembaran, cek, dan surat kepemilikan sebuah rumah. Aku
terpaku. Apa ini? Ia menjawab, itu semua atas nama kamu. Aku janji, kamu tidak akan pernah menderita karena menikah denganku. Hari-hari setelah Fikri memberikan surat rumah itu, dipenuhi pertanyaan. Aku mencoba bersikap biasa, tapi hatiku penuh kecurigaan. Setiap gerak-geriknya aku perhatikan. Aku bahkan mencatat jam ia pergi dan pulang, siapa yang datang menemuinya, dan kemana ia pergi setiap kali keluar rumah. Tapi Fikri tetap bersikap seperti biasa, lembut, penuh perhatian, dan sama sekali tidak marah, meskipun aku terus bersikap dingin. Suatu malam, aku mendengar suara dari ruang tamu. Pelan-pelan, aku mendekat dan melihat Fikri sedang berbicara lewat telepon dengan nada serius. Pastikan pengiriman tepat waktu. Jangan sampai nama kita disebut dalam laporan, katanya. Jantungku berdegup kencang. Pengiriman laporan? Apakah dia terlibat dalam sesuatu yang ilegal? Keesokan harinya, aku nekat mengikuti Fikri. Ia pergi tidak ke pasar seperti biasa, tapi ke sebuah gedung besar di kawasan elit kota. Aku menunggu dari kejauhan. Sekitar 1 jam kemudian, ia keluar bersama seorang pria tua berpakaian jas. Mereka tertawa, saling menepuk bahu, dan masuk ke mobil mewah. Di mobil itu, ada sopir yang tampak profesional. Fikri duduk di belakang, seperti bos besar. Aku terpaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mulai menyelidiki sendiri. Aku mencari nama Fikri di internet, media sosial, bahkan mendatangi kantor catatan sipil. Tapi tidak ada data lengkap tentang dia. Semuanya seperti disembunyikan. Satu-satunya petunjuk yang kudapatkan adalah sebuah foto lama yang kusimpan sejak pernikahan kami. Dalam foto itu, ada pria tua yang datang sebagai tamu. Aku mengenalnya sebagai Pak Darman, tetangga lama kami yang pernah kerja di instansi pemerintah. Aku mencarinya. Pak Darman awalnya enggan bicara, tapi setelah kudesak, ia berkata, Fikri itu bukan orang biasa. Enduk. Bapaknya dulu orang kaya, punya banyak perusahaan, tapi semuanya hilang karena pengkhianatan saudara sendiri. Dia menyamar jadi orang kecil buat sesuatu, buat balas dendam, mungkin juga buat cari kebenaran. Aku tercekat. Jadi, Fikri sebenarnya anak orang kaya? Aku pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Malam itu, aku bertanya langsung, Fikri, siapa kamu sebenarnya? Ia menatapku lama, lalu menjawab, aku suamimu, Alika. Itu saja yang perlu kamu tahu untuk saat ini. Aku kesal, tapi entah kenapa aku tak bisa marah seperti dulu. Ada sisi lain dalam dirinya yang perlahan membuatku merasa aman. Meskipun aku belum percaya sepenuhnya. Hari-hari berlalu, dan aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Fikri selalu mencatat sesuatu di buku kecilnya setiap malam. Kadang ia membaca dokumen-dokumen tebal dan bicara sendiri, seperti sedang mempersiapkan sesuatu. Aku makin penasaran, sampai akhirnya aku tak sengaja menemukan sebuah flash disk di saku celana kerjanya. Aku menyalakannya di laptop. Di dalamnya ada folder bernama Kebenaran. Tanganku gemetar membuka file itu satu persatu. Ada laporan keuangan, surat pengalihan saham, dan catatan hukum yang menunjukkan bahwa Fikri memiliki saham mayoritas di sebuah perusahaan properti raksasa. Ada juga salinan surat warisan dari ayahnya, tapi semuanya tampaknya dirampas oleh pamannya yang kini menjadi direktur utama. Aku menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Jadi, selama ini dia sedang berjuang merebut kembali haknya. Aku mulai merasa bersalah karena telah meremehkannya. Malam itu, aku memberanikan diri mengatakan, aku tahu semuanya. Aku tahu, kamu bukan tukang parkir biasa. Fikri terdiam. Perlahan, ia duduk di sampingku. Aku sengaja tidak memberitahumu. Aku tidak ingin kamu mencintaiku karena uang. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar ada untukku. Tangisku pecah. Aku merasa seperti perempuan paling bodoh di dunia. Tapi
Fikri memelukku. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, ia memelukku dengan hangat. Mulai sekarang, kamu tidak perlu takut. Kita akan melawan bersama. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, seseorang melempar batu ke rumah kami dengan pesan ancaman. Berhenti cari masalah, atau kamu mati. Kami syok. Fikri langsung menggenggam tanganku. Mereka sudah tahu, aku mulai buka jalan. Tapi aku tidak akan mundur. Aku pun mulai sadar bahwa hidup bersamanya bukan hanya tentang cinta tapi juga perjuangan dan bahaya. Episode ini ditutup dengan adegan Fikri dan Alika berdiri di depan rumah yang kacanya pecah karena lemparan batu. Di tangan Alika masih tergenggam kertas ancaman yang kini mulai terbakar di atas lilin. Sorot mata mereka berubah tak lagi takut, tapi siap untuk menghadapi apapun yang datang. Satu malam, ia berkata, "Aku butuh kamu percaya padaku sekali lagi, Alika. Kali ini bisa saja lebih berbahaya dari sebelumnya. Tapi aku tak bisa membiarkan orang yang membunuh ayahku bebas." Aku menatap matanya. Dalam hati, aku takut, tapi aku tahu. Kali ini, aku tak boleh mundur. Aku akan bersamamu. Kataku mantap. Kami mulai menelusuri jejak lama. Dimulai dari rumah sakit tempat ayah Fikri dirawat sebelum meninggal. Salah satu perawat lansia yang masih bekerja di sana akhirnya buka suara. Ia berkata, "Malam sebelum meninggal, ayahmu sempat sadar dan bilang sesuatu tentang tanda di leher dan peti palsu." Peti palsu? Apa maksudnya? Kami menuju makam ayah Fikri. Diam-diam, mereka meminta izin pembongkaran demi penyelidikan lebih lanjut. Dan benar saja, saat peti dibuka, tubuh di dalamnya tak memiliki luka bekas kecelakaan seperti yang tercatat di laporan medis. Tapi ada bekas tekanan di leher dan luka memar di pergelangan tangan. Ayah Fikri dibunuh dengan cara dicekik. Luka itu ditutupi dengan kosmetik mayat. Dan semua dokter yang menandatangani laporan ternyata telah keluar negeri. Tak lama setelah kejadian, Fikri menangis saat melihat itu. Ayahku dibunuh seperti binatang. Aku memeluknya erat. Tangis kami menyatu dengan angin malam di pemakaman itu. Tapi kejutan belum berhenti. Saat kembali ke rumah, kami mendapati rumah dalam kondisi porak-poranda. Dokumen hilang, laptop rusak, dan pesan tertulis di cermin kamar. "Berhenti sekarang, atau Alika jadi korban berikutnya." Fikri murka. Ia segera memindahkanku ke tempat aman. Tapi aku menolak bersembunyi. Aku bukan Alika yang dulu. Aku istrimu. Aku pejuang bersamamu. Fikri akhirnya mengizinkan aku ikut dalam rapat rahasia dengan tim investigasi yang dipimpinnya. Di sana terungkap bahwa dalang di balik semuanya adalah rekan bisnis lama ayah, Fikri, yang selama ini bermain dari balik layar. Namanya Surya Hardiman. Ia dikenal sebagai pebisnis sukses, tapi memiliki rekam jejak gelap dalam dunia politik dan perusahaan bayangan. Surya ternyata telah menyuap pamannya agar menyerahkan kendali perusahaan setelah kematian ayah, Fikri. Ia juga orang yang membayar dokter, memanipulasi laporan, dan menyuap polisi agar kasus ditutup sebagai kecelakaan biasa. Tujuannya satu, menguasai jaringan properti yang bisa jadi pintu masuk bisnis, ekspansi internasional dengan bantuan pengacara dan wartawan investigatif. Fikri menggelar konferensi pers besar. Semua bukti ditampilkan ke publik, foto, video, laporan forensik, hingga rekaman suara pamannya yang sempat terekam menyebut nama Surya dalam diskusi tertutup. Reaksi publik luar biasa. Tagar keadilan untuk Fikri menjadi viral. Polisi bergerak cepat, dan dalam waktu singkat, Surya Hardiman ditangkap. Ia mencoba melawan, menyogok sana-sini. Tapi semua sudah terlambat. Nama Fikri dibersihkan. Perusahaan ayahnya resmi kembali ke tangannya. Paman
dan seluruh kaki tangan Surya dijatuhi hukuman berat. Beberapa bulan kemudian, kehidupan kami perlahan kembali normal. Fikri resmi menjabat sebagai direktur utama perusahaannya. Tapi ia tak berubah. Ia masih sering datang ke tempat parkir yang dulu jadi saksi perjuangannya, menyamar dan membantu para juru parkir lain yang sedang kesulitan. "Jangan pernah lupa dari mana kamu berasal," katanya padaku. Dan aku tahu, Fikri bukan hanya seorang miliarder. Ia adalah manusia yang penuh luka, tapi memilih menyembuhkan luka orang lain lebih dulu. Di hari ulang tahun pernikahan kami yang kedua, Fikri membawaku ke sebuah bukit kecil. Di sana ia membangun rumah sederhana, bukan istana, tapi hangat dan penuh makna. Ia menatapku dan berkata, "Kalau waktu bisa kuputar, aku tetap ingin menikah denganmu, meski dari awal kamu membenciku. Karena tanpamu, aku tidak akan bisa sekuat ini." Aku menangis, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena rasa syukur. Aku tahu kisah kami penuh liku, tapi dari pernikahan yang dipaksa, dari rasa benci dan curiga, kini lahir cinta yang paling murni, cinta yang lahir dari perjuangan dan kepercayaan yang tumbuh perlahan. Kisah ini bukan tentang harta, bukan tentang balas dendam, tapi tentang seorang pria yang rela hidup sederhana demi menemukan siapa yang benar-benar ada untuknya, dan seorang wanita yang belajar mencintai dari luka yang perlahan berubah jadi kekuatan. Episode ini diakhiri dengan Alika dan Fikri berdiri di teras rumah baru mereka, memandang matahari terbenam sambil menggenggam tangan satu sama lain. Erat-erat menandai akhir dari luka dan awal dari hidup yang baru. Setelah pengakuan itu, suasana rumah kami berubah drastis. Fikri mengurung diri beberapa hari di ruang kerja. Ia membaca ulang dokumen lama, memutar rekaman CCTV dari tahun-tahun lalu, dan bahkan mencoba menghubungi nama-nama yang pernah hilang dari hidupnya. Aku berusaha mendekatinya, tapi ia seperti kembali ke mode perang, dingin, fokus, dan sangat hati-hati. Satu malam, ia berkata, "Aku butuh kamu percaya padaku sekali lagi, Alika. Kali ini bisa saja lebih berbahaya dari sebelumnya, tapi aku tak bisa membiarkan orang yang membunuh ayahku bebas." Aku menatap matanya. Dalam hati, aku takut, tapi aku tahu, kali ini aku tak boleh mundur. "Aku akan bersamamu," kataku mantap. Kami mulai menelusuri jejak lama. Dimulai dari rumah sakit tempat ayah Fikri dirawat sebelum meninggal. Salah satu perawat lansia yang masih bekerja di sana akhirnya buka suara. Ia berkata, "Malam sebelum meninggal, ayahmu sempat sadar dan bilang sesuatu tentang tanda di leher dan peti palsu." Peti palsu? Apa maksudnya? Kami menuju makam ayah Fikri. Diam-diam, mereka meminta izin pembongkaran demi penyelidikan lebih lanjut. Dan benar saja, saat peti dibuka, tubuh di dalamnya tak memiliki luka bekas kecelakaan seperti yang tercatat di laporan medis. Tapi ada bekas tekanan di leher dan luka memar di pergelangan tangan. Ayah Fikri dibunuh dengan cara dicekik. Luka itu ditutupi dengan kosmetik mayat, dan semua dokter yang menandatangani laporan ternyata telah keluar negeri tak lama setelah kejadian. Fikri menangis saat melihat itu. Ayahku dibunuh seperti binatang. Aku memeluknya erat. Tangis kami menyatu dengan angin malam di pemakaman itu. Tapi kejutan belum berhenti. Saat kembali ke rumah, kami mendapati rumah dalam kondisi porak-poranda. Dokumen hilang, laptop rusak, dan pesan tertulis di cermin kamar, "Berhenti sekarang, atau Alika jadi korban berikutnya." Kamu, dengan bantuan pengacara dan wartawan investigatif, Fikri menggelar konferensi pers besar. Semua bukti ditampilkan ke publik, foto, video, laporan forensik, hingga rekaman suara pamannya yang sempat rekam menyebut nama Surya dalam diskusi tertutup. Reaksi publik luar biasa. Tagar "Keadilan untuk Fikri" menjadi viral. Polisi bergerak cepat
Dan dalam waktu singkat, Surya Hardiman ditangkap. Ia mencoba melawan, menyogok sana-sini, tapi semua sudah terlambat. Nama Fikri dibersihkan. Perusahaan ayahnya resmi kembali ke tangannya. Paman dan seluruh kaki tangan Surya dijatuhi hukuman berat. Beberapa bulan kemudian, kehidupan kami perlahan kembali normal. Fikri resmi menjabat sebagai direktur utama perusahaannya. Tapi ia tak berubah. Ia masih sering datang ke tempat parkir yang dulu jadi saksi perjuangannya, menyamar dan membantu para juru parkir lain yang sedang kesulitan. "Jangan pernah lupa dari mana kamu berasal," katanya padaku. Dan aku tahu, Fikri bukan hanya seorang miliarder. Ia adalah manusia yang penuh luka, tapi memilih menyembuhkan luka orang lain lebih dulu. Di hari ulang tahun pernikahan kami yang kedua, Fikri membawaku ke sebuah bukit kecil. Di sana ia membangun rumah sederhana. Bukan istana, tapi hangat dan penuh makna. Ia menatapku dan berkata, "Kalau waktu bisa kuputar, aku tetap ingin menikah denganmu. Meski dari awal kamu membenciku, karena tanpamu, aku tidak akan bisa sekuat ini." Aku menangis, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena rasa syukur. Aku tahu, kisah kami penuh liku, tapi dari pernikahan yang dipaksa, dari rasa benci dan curiga, kini lahir cinta yang paling murni, cinta yang lahir dari perjuangan dan kepercayaan yang tumbuh perlahan.